Ya, saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Serambi Topik untuk hari ini. Seperti biasa, Harian Seram Indonesia hari ini menurunkan headline mengenai lahan kuburan yang mulai langka. Nah, kita akan bahas ini bersama dengan Sekretaris Redaksi Seram Indonesia, Bung Bukhari Emali. Ya, Bung Bukhari, apa yang menjadi latar belakang Seram Indonesia mengangkat headline lahan kuburan mulai langka hari ini? Iya, kita coba angkat persoalan yang barangkali oleh sementara orang dianggap sepele, padahal itu sangat serius. Ya. Ini masalah pemakaman, lokasi pemakaman ini kan tempat istirahat akhir kita ya. Di Banda Aceh memang sudah langka, memang sudah hampir tidak ada lagi tempat. Ya, lahan. Sekarang ya lahannya ya. Sekarang kan mereka keluar kota, tetapi ini sepertinya tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Ini sebetulnya menjadi tugas pemerintah, juga harus bertanggung jawab terhadap ini. Makanya kita coba sentuh isu ini dengan harapan ke depannya orang yang memang sudah meninggal dunia ya harus mendapat tempat untuk dimakamkan. Selain dia mendapat tempat di sisinya tentunya, tapi ya di dunia juga harus mendapat tempat, saya kira ini. Tapi secara administratif ini seharusnya wewenang siapa? Gampong kah atau ke pemerintah kota dalam hal ini sebetulnya? Iya, di mana-mana kan itu ada dinas pemakaman ya. Kalau kota-kota besar ya, berarti itu tanggung jawab pemerintah. Iya, terutama seperti di DKI. Di DKI itu ada dinas dinas pemakaman yang khusus mengenai, karena di sana kan padat sekali. Tapi di Banda Aceh ini kan mulai nampak persoalannya mulai muncul ya. Tidak ada, sekarang kan ada yang ke Matai dibawa, ada yang ke Nehen ke sana ke Jalan Kurung Raya, kemudian ada juga yang di daerah Corgo. Tapi ini sepertinya tidak begitu maksimal, karena tidak semua orang bisa ke sana. Butuh biaya tentunya ya, dan ini harus dipersiapkan betul oleh pemerintah kota, saya kira, Bung Mustajab. Isu aktual kita kan ini komersial ya, mengkomersialkan untuk lahan kuburan begitu, karena sudah sangat terbatas. Bahkan kalau kita baca di sini, seorang Pak Rohimin itu harus menyediakan dana 1,5 juta untuk mendapatkan lahan rumah akhiratnya nanti begitu. Bagaimana? Karena memang itulah yang seharusnya kan pemerintah bisa menangani hal yang seperti ini, meskipun ini dibayar kemudian, kan tidak mesti harus dibayar pada hari itu. Tapi ada kemungkinan dia tidak akan mungkin bisa dibayar oleh keluarganya uang yang demikian besar. Maksudnya ada fasilitas umum yang disediakan sehingga orang-orang tertentu tidak perlu mengeluarkan uang yang demikian besar untuk dapat lokasi pemakamannya. Beda kan dengan di Jakarta ada Sandiago Hill yang di Cikarang itu. Itu satu lokasi bisa miliaran kan harganya, dan juga puluhan juta, sampai di sana kan ada lokasi tempat orang yang memang berduit. Kalau kita kan rata-rata orang yang yang nilai sosialnya masih ada, saya kira. Nah, bahkan Banda Aceh kan sudah menyatakan bahwa Banda Aceh tidak memiliki pemakaman umum gitu ya. Walaupun selama ini kita tahu bahwa Gampong pun bergerak untuk mencari tanah-tanah hibah atau membeli tanah untuk persiapan kalau lahan makam yang sekarang itu sudah mulai tidak mampu menampung lagi. Jadi kebijakan dari Banda Aceh sendiri sudah tidak ada lahan pemakaman umum gitu. Ya, itulah mestinya pemerintah harus memfasilitasi ya. Bagaimana setiap kampung, bagaimana mereka mencari jalan keluar terhadap persoalan ini. Karena memang kematian itu kan sudah pasti untuk kita, hal yang sudah pasti. Mestinya jangan-jangan mereka sendiri yang bermasalah nanti. Karenanya ya kita harap jangan sampailah mereka dibawa pulang ke kampung halamannya yang mungkin saja, misalnya di Senabang atau di tempat lain, itu kan repot sekali keluarganya. Bisa-bisa mungkin ke Nias dibawa pulang, kan kasihan. Ini yang bisa berhari-hari, tapi kalau bisa dimakamkan di sini, ada pemakaman umum yang disediakan oleh pemerintah, juga kampung misalnya bekerja sama dengan kampung, yang tentunya ini akan memudahkan keluarganya yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal itu, saya kira. Ya, apakah memungkinkan juga misalnya Banda Aceh membeli pemakaman umum di Aceh Besar misalnya, ya mungkin luas tanahnya masih ada begitu, Bu? Sangat memungkinkan, saya kira sangat mungkin. Apalagi Banda Aceh ini rata-rata kan pendatang ya. Dari
paling banyak dari Aceh Besar tentunya. Itu sangat memungkinkan. Tapi sampai saat ini kita belum melihat ada pemikiran ke arah sana. Ya, karenanya ya itulah yang kita turunkan ini dengan harapan ini akan menjadi suatu wacana yang betul-betul ditindaklanjuti oleh pemerintah. Sehingga ini akan memudahkan masyarakat untuk keluarganya khususnya untuk bisa memakamkan saudaranya yang meninggal. Kita baca juga secara utuh dalam laporan hari ini, tidak banyak juga warga yang mau menjual tanahnya kalau untuk dikhususkan itu kepada pemakaman umum ya. Artinya dari segi historis, kemudian estetikanya dan sebagainya, Bung. Apakah ini dari nilai sosialnya itu apakah? Iya, seperti disampaikan oleh oleh Pak Husaini di sana ya. Ya memang jadi dilema ini sebetulnya. Karena kan kalau ada tanah yang dijual untuk kuburan, justru di sekitarnya juga menjadi murah tentunya. Kemudian juga ada istilahnya di sini bom ya. Ada tanah yang ada lokasi pekarangan yang di dalamnya ada kuburan. Ini juga akan susah dibeli oleh orang. Ini yang menjadi persoalan saya kira. Saya kira solusi juga seperti yang disampaikan oleh Keci Istuwi ya, artinya masyarakat setiap bulannya ada retribusi dan ketika sekarang butuh lahan makam, maka Gampong akan dengan mudah begitu bisa membelikan ada dana dan sebagainya, Bung. Itu menjadi contoh juga barangkali untuk kampung-kampung yang lain untuk mencari lahan makam. Saya kira hampir semua desa di Banda Aceh ini seperti itu. Karena memang hanya 1-2 yang masih punya pemakaman umum. Yang lain saya kira seperti Lampret itu nggak ada sama sekali saya kira. Jadi harus keluarga ya. Iya. Ya retribusi yang seperti itu masyarakat sama-sama menanganinya ya. Tapi ya pemerintah juga harus membantu itu yang kita maksudkan. Jadi jangankan tidak semua masyarakat punya dana sendiri tentunya untuk hal-hal yang seperti itu. Karena untuk beberapa tahun ke depan otomatis lahan juga akan semakin menyempit ya, Bung ya. Ya, dengan hadirnya pembangunan pun tidak bisa dinafikan saya kira. Betul. Itu juga penting buat masyarakat untuk memacu roda ekonomi tentunya. Tetapi yang hal-hal sosial ini juga tidak mesti ditinggalkan saya kira. Paling penting juga masyarakat harus punya identitas, KTP ya, Bung ya. Oh ya. Jangan sampai nanti meninggal kemudian nggak tahu dimakamkan di mana karena nggak ada identitas. Betul ya. Bung, terima kasih banyak waktunya. Baik saudara, demikian Serambi Topik untuk hari ini dan kita kembali ke studio.